Plop. Geng Qian terlempar ke dalam kerumunan yang mundur di belakangnya, menjatuhkan selusin anggota aula berburu dalam satu gerakan. Bang bang bang. Segera setelah itu, para pejuang dari tim tur malam bergegas ke kerumunan lawan, mereka semua kuat dan kuat, dengan pipa baja di tangan mereka, dan anggota aula berburu terus dihempaskan ke tanah oleh pipa baja. Saudara-saudara, pukul aku dengan keras. Teriak Lion, pipa baja di tangannya terbalik ke atas dan ke bawah, dan dia memukulinya sambil berpegangan tangan. 3, aku sudah mengalahkan 3, tidak termasuk cucu mereka yang mengambil memimpin. 4, 5, 6, hei, kekuatan bertarung geng ini terlalu lemah, kan? Aula berburu apa, dibandingkan dengan saudara-saudaraku, ini adalah sekelompok babi. Anjing. Orang-orang dari Sunstar Family Hunting Hall belum pernah berpartisipasi dalam persaingan dengan pasukan lain sebelumnya, tetapi setiap kali mereka bertarung dalam kelompok, pertempuran itu penuh dengan teriakan dan pembunuhan, dan mereka secara sepihak menghancurkan yang lain. Tapi kali ini terlalu berbeda, tidak hanya efektivitas tempur timnya sendiri yang tidak sebaik yang lain, tetapi keunggulan pihak lain masih menjadi bahan obrolan. Bang bang bang. Jadi di bawah kondisi pertempuran dan ocehan Leon, tim tur malam memenangkan pertempuran dalam waktu 10 menit. Di aula di lantai pertama Redman's Paradise, ada semua yang terluka berguling-guling dan berteriak di tanah, tetapi di sisi tim tur malam, tidak ada yang jatuh, hanya beberapa saudara yang menutup telepon, tetapi yang paling serius terluka itu hanya sayatan kecil di bahu atau punggung. Lumpuh, siapa yang terluka? Setelah pertarungan, Leo mengangkat tangannya untuk mengenakan kacamata hitam besar di hidungnya, dan meraung dengan dingin, setelah melawan begitu banyak bajingan, beberapa dari kalian benar-benar terluka. Sayang sekali. Memalukan bagi Leon Su, mereka yang cedera hari ini akan menggandakan volume latihan mereka mulai besok. Ya. 10 anggota tim tur malam menjawab pada saat yang sama, dengan rapi seperti tentara yang terlatih. Dengan kata lain, mereka adalah tentara. Semua anggota dunia bawah dilatih sesuai dengan standar pasukan khusus. Inilah mengapa dunia bawah bisa menjadi salah satu kekuatan teratas di dunia bawah tanah barat hanya dalam beberapa tahun. Oke, pemula, perban luka di tempat, dan yang tidak terluka akan sepenuhnya membersihkan surga orang merah. Leon terus mengaum, 5 menit, setiap orang hanya punya 5 menit, sekarang mulai pengatur waktu. Sua. Begitu suara Leon jatuh, 8 orang segera dibagi menjadi 4 kelompok dan bergegas ke tangga dan pintu samping di belakang panggung. Di lantai atas adalah staf Red Paradise, dan ada banyak tamu di dalam kotak yang tidak melarikan diri. Di bawah pembersihan yang kejam dari tim tur malam, semua orang melarikan diri, dan seluruh Red Paradise penuh dengan suara barang pecah. 5 menit kemudian, Leon dan tim tur malam dievakuasi tepat waktu, meninggalkan surga orang merah, yang berada dalam kesulitan saat ini, dan bahkan papan neon hancur total. 10 menit kemudian, polisi dari Brigade Polisi Kriminal Departemen Kepolisian Kota Center tiba di tempat kejadian. Alena Ye, kapten tim polisi kriminal yang berada dalam suasana hati yang buruk baru-baru ini, melihat surga pria merah yang hampir hancur, dan yang terluka di satu tempat, wajahnya tertutup es karena marah. Sial, kapan ini terjadi di Kota Center baru-baru ini? Ini tidak damai, mengapa selalu ada insiden kekerasan yang buruk? Periksa dan selidiki secara menyeluruh. Sementara polisi memeriksa yang terluka dan menyelidiki situasi, Leon memimpin tim tur malam dan muncul di Love Hotel lagi. Hotel ini adalah properti paling langsung dari keluarga Sunstar di Kota Center Timur, atas nama Sundian dan juga merupakan markas besar keluarga Sunstar. Ketika tim tur malam bergegas masuk, dalam waktu 3 menit, setengah dari hotel besar itu hancur. Orang yang mematikan pintu sebelah, yang sangat berani. Berani datang ke kami bikin onar. Tepat ketika Leon memimpin dan mencapai tengah ruangan di lantai 6, seorang pria kuat dengan ketinggian 1,9 meter melangkah keluar dari tengah. Begitu pria besar itu keluar, dia berteriak dengan keras, saya Sun Cheng kepala Balai Hukuman Keluarga Matahari, dan kepala Keluarga Matahari. Keponakanku. Bak. Sebelum Sun Cheng bisa selesai berteriak, pipa baja di tangan Leon ditarik di dahinya, menyebabkan dia jatuh ke tanah dengan tangan di atas kepalanya, dan darah mengalir terus-menerus di sepanjang jari-jarinya. Berani Anda mengalahkan keluarga Sunstar, apakah Anda benar-benar memiliki keberanian? Bang bang bang. Juga, aku paling benci orang idiot yang tidak tahu ketinggian keluarga Sunstar. Haruskah kamu berkelahi? Bang bang bang. Obrolan ini mengobrol sambil memukuli orang, dan pipa baja di tangannya pecah dengan keras, menyebabkan Sun Cheng berguling-guling, berteriak terus-menerus. Para tamu yang menginap di Love Hotel terpana. Sisi lain. Tim Alena Ye, ada tempat lain di mana pertarungan kelompok yang buruk terjadi. Di Love Hotel, puluhan orang terluka, dan 1 orang terluka parah, dan seluruh hotel hancur. 10 menit kemudian, Alena, yang sedang menyelidiki kasus di Redman's Paradise, mendengar bawahannya melapor kepadanya tentang Love Hotel. Mata Alena yang cantik itu menyemburkan api dengan amarah. Sialan, siapa ini? Berani. Siapa yang melakukannya? Alena menggertakkan giginya karena marah, lalu melambaikan tangannya dan berkata, tinggalkan 5 orang di sini untuk melanjutkan penyelidikan, dan sisanya ikuti aku. Setengah jam kemudian, ketika Alena tiba di Hotel Cinta, para pelaku sudah menghilang tanpa jejak. Hotel Love, yang dulunya sangat cemerlang dan terisi hampir setiap hari, tampaknya baru saja dikunjungi oleh tim pembongkaran, dan hampir tidak ada pintu dan jendela yang lengkap. Periksa. Tanyakan semua saksi, dan cepat temukan video pengawasan hotel. Alena agak mati rasa saat ini, hanya mengeluarkan perintah secara mekanis. Setelah setengah jam lagi, Alena sedang duduk di bar lobi Hotel Love, seluruh orang tampak kehabisan tenaga. Ini adalah bunga di kepolisian, kapten polisi yang paling putus asa dan memiliki tingkat deteksi kejahatan tertinggi di seluruh kepolisian. Baru-baru ini, dia telah mengalami kasus kekerasan keji berturut-turut, tetapi dia tidak melanjutkan sama sekali. Malam ini, dalam waktu kurang dari 1 jam, perkelahian ganas lainnya terjadi berturut-turut, membuatnya, seorang wanita besi, sedikit kewalahan.
Laporkan Kapten, situasi di sini sama dengan situasi di Redman's Paradise, dan video pengawasan telah diambil. Laporkan ke tim Alena, sama seperti Redman's Paradise, omset dan dana cadangan Love Hotel di hari itu semua dijarah. Kosong. Tim Alena, satu-satunya orang di sini yang terluka parah juga adalah bos dari aula tertentu dari keluarga Sunstar. Sekarang satu-satunya petunjuk adalah pelaku, yang tampaknya menargetkan keluarga Sun. Alena benar-benar terjebak dalam situasi ini. Setelah terdiam beberapa saat, dia melambaikan tangannya dengan lemah. Untuk keluarga Sun, saya pikir, saya harus tahu siapa itu, tetapi apakah dia benar-benar memilikinya? Energi besar. Ketika Alena sangat tertekan, di Sunstar Family Villa di pinggiran kota center, suasananya tampak lebih menyedihkan, atau lebih tepatnya menyedihkan. Pada saat ini di rumah Sun, Sun Dian sedang duduk di kursi utama, wajahnya membentang lebih panjang dari Gunung Alvin. Dari pukul 0 malam, dalam waktu kurang dari 1,5 jam, dua aula keluarga Sunstar kami telah diambil. Ketika Sun dia berbicara, tangan kanannya terus memegang pegangan pinus merah. Terjepit, siapa yang memberitahuku, di kota center, siapa yang berani melakukan ini? Diam, semua orang diam, tidak satu pun orang berani berbicara. Sun Dian melirik beberapa orang di depannya. Semuanya berstatus tinggi dalam keluarga Sunstar-nya. Meskipun mereka tidak semuanya bermarga Sun, mereka semua adalah orang kepercayaan mutlaknya. Mereka telah memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan keluarga Sunstar. Tapi sekarang Sun Dian melihat mereka semakin marah, seseorang tiba-tiba menyerang keluarga Sun, dan orang-orang ini benar-benar berpura-pura mati di depannya. Kakak Baihu. Mata Sun Dian jatuh pada wajah seorang pria kuat dengan kulit sangat putih, kamu adalah kepala aula gelap, mata dan telinga keluarga Sunstar kami. Jika dua aula dipilih, kamu tidak memilikinya. Apakah Anda memberitahu saya? Aduh. Brother Baihu menghela nafas berat dan berkata, bos, ketika pihak lain memilih Redman's Paradise, saya mendapat berita. Ada 11 orang di pihak lain, dan mereka sangat cepat, seperti tentara yang terlatih. Mereka ketika kami pergi, saudara-saudara di Antang tidak dapat mengikuti mereka, dan setelah polisi tiba, kami tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam surga orang merah untuk menyelidiki situasinya. Bagaimana dengan teluk di hotel? Situasi di teluk hotel sama dengan Redman's Paradise. Intinya adalah, saya benar-benar tidak menyangka bahwa 11 orang akan berani pergi ke Redskins Paradise setelah memilih. Tunggu. Sun Dian sepertinya tiba-tiba menemukan sesuatu yang penting, dan dia berdiri dari kursinya dengan teriakan. Dia bangkit, apa yang baru saja kamu katakan, katakan lagi. Aku mengatakan kecepatan mereka. Bukan itu yang kamu katakan, berapa banyak orang yang melakukannya kamu bilang mereka mengirim. 10. 11 orang. Ketika dia mendengar laporan akurat Brother Baihu tentang nomor itu lagi, Sun Dian juga merosot kembali ke kursi seolah-olah seluruh tubuhnya telah kelelahan, dan terus bergumam pada dirinya sendiri, 11 orang, 11 orang. Lumpuh, mungkinkah itu 11 itu orang-orang Liu? Ketika Sun Dian berkata, apakah itu 11 Liu, suaranya berubah menjadi raungan. Semua orang yang berdiri di bawah menundukkan kepala mereka dalam-dalam, dan 11 orang membalikkan dua aula, yang membuat semua orang tidak dapat mengangkat kepala mereka. Kematian harimau, saya memerintahkan Anda dan aula rahasia Anda untuk mencari tahu orang yang memilih dua aula kami dalam 3 hari. Melihat bahwa semua orang tidak melihat ke atas, Sun Dian mulai menunjuk secara langsung. Ada juga Qin, Anda memiliki lebih banyak hal untuk diingat sekarang, Anda memiliki orang terbanyak di aula pertempuran, Anda membagi staf Anda untuk membangun kembali Red Heaven dan Fragrant River Bay. Ya. Brother Baihu dan Qin mengangguk dengan cepat. Sun Dian melanjutkan, Sun Jian, kamu adalah adik laki-lakiku dan pemilik aula kedua. Kamu adalah orang yang mengurus bisnis pengapuran keluarga Sun kami. Jangan biarkan bisnis kita menderita. Iya. Orang bernama Sun Jian juga mengangguk cepat. Tanggapan Sun Dian cukup cepat, tetapi setelah dia menyebutkan bisnis, ponsel di saku Brother Baihu tiba-tiba berdering, bukan panggilan, tetapi pesan teks. Lumpuh, mengapa kamu tidak mematikan telepon selama pertemuan? Sun Dian sangat marah sekarang sehingga dia memarahinya terlepas dari alasannya. Brother Baihu berkata dengan wajah pahit, bos, saya adalah kepala aula gelap, Anda mengizinkan saya untuk tidak pernah mematikan mesin, sehingga saya tidak akan dapat menerima informasi apapun tepat waktu. Masalah, cepatlah dan lihat. Oke, aku akan. Sial, bos, sesuatu terjadi pada perusahaan di Jalan Putih keluarga Sun, dan pusat perbelanjaan Tianhua terbesar di bawah nama Sunstar dihancurkan dan dibakar api. Ah sial. Sun Dian sangat marah sehingga dia menyemburkan seteguk darah tua, dan berteriak keras, siapa itu? Siapa yang berani menargetkan keluarga Sunstar saya seperti ini? Siapa yang melakukan sesuatu? Faktanya, berita yang diterima Brother Baihu masih sedikit ketinggalan, dan bukan hanya pusat perbelanjaan Tianhua yang dibakar, tetapi juga gudang toko keluarga Sunstar. Pada saat ini, Leon, mengenakan kacamata hitam besar, sedang berjalan menuju luar gudang dengan cahaya api di langit di belakangnya. Dia mengangkat tangannya dan melemparkannya kembali. Pipa baja, yang telah ditekuk dan diubah bentuknya olehnya, terbalik dan terbang ke dalam api, saudara-saudara, pekerjaan malam ini selesai. Pulanglah. Sekitar pukul 3 pagi, Leon dan yang lainnya kembali. Tiba di klub Feng Yun. Pada saat yang sama, Sun Dian memuntahkan seteguk darah lagi di rumah, dan kemudian dia pingsan. Bos. Kakak, apa kabar? Bos, cepat bawa bos ke rumah sakit. Semua aula keluarga Sunstar berkumpul di sekitar Sun Dian, dan beberapa pengawal serta pengasuh mengikuti. Huhuhu. Sun Dian mengambil beberapa napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya dengan susah payah, seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya, dan berkata, aku akan istirahat dan istirahat, kamu cepat dan lakukan apa yang aku katakan. Sisi lain. Irene, sebagai seorang putri Spanyol, tampil di depan umum di kota center, tidak mudah bagi ekstasi dunia bawah untuk tinggal di Huaxia, jadi dia dikirim oleh wakil gubernur Duan di hari berikutnya untuk kembali ke Eropa.
Meskipun Irene pergi, Chief Investment Officer Maya Ventures White Andrew tetap tinggal dan mengkonfirmasi investasi di kota center. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Liu. Hari ini adalah hari Senin, dan saudara Liu telah melanjutkan identitasnya sebagai pengawal dan mahasiswa. Di pagi hari, dia mengantar Yang Siren ke Universitas Sains dan Teknologi. Namun, mungkin karena Irene mencium Liu di depan umum di penjara, jadi Yang Siren mengabaikan Liu selama 2 hari, yang juga ini membuat Liu bahagia. Tidak, saya masih tidak bisa santai. Begitu Liu duduk di kelas, dia mendengar banyak siswa membisikkan sesuatu yang baru. Apakah Anda memperhatikan forum HKUST baru-baru ini? Ada sesuatu yang besar. Kepala sekolah. Mereka tidak hanya dikeluarkan dari sekolah, kamu tidak tahu, orang-orang ini mungkin dihukum. Oh. Sudut mulut Liu mengangkat busur puas ketika dua penjahat, Tanya Tang dan Halan, memutuskan untuk berurusan dengan dia, mereka sudah ditakdirkan untuk hasil mereka hari ini, dan Liu tidak akan mengasihani orang-orang seperti itu. Ding. Saat itu, telepon Liu berdering ringan. Itu sebenarnya adalah pesan WeChat dari Yang Siren, "Hei Holigan, sahabat baikku Xia memintamu untuk membantuku." Sial. Kenapa ada nada perintah? Liu juga mengirim seringai ketika membalas pesan itu. Ding. Setelah beberapa saat, Yang Siren mengirim pesan lain, "Saya memberitahu di akun WeChat Anda, dan dia akan menghubungi Anda sebentar lagi." Halo. Apakah Anda tidak takut saya akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal kepada Sister Xiao? Anda berani. Kali ini Yang Siren kembali lebih cepat, dan Liu jelas merasa bahwa Yang Siren, yang berjarak beberapa kursi darinya, meliriknya, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Ding. Segera setelah itu, informasi verifikasi aplikasi teman dikirim. Liu pertama kali mengklik profil temannya. Ini adalah gadis mungil dan cantik, duduk di samping. Ada sepasang gunting untuk dijual di Maserati. Adalah Xia sendiri. Xia, ada apa dengan Brother Liu? Apakah Anda ingin balapan lagi? Setelah Liu lulus verifikasi, dia segera mengirim pesan untuk diejek. Liu, jangan bercanda, bukankah Siren memberitahumu bahwa kamu akan menjemputku di rumah Sidu dalam 2 jam? Ingat, kamu harus tepat waktu. Di mana rumah Sidu? Setelah Liu menanyakan kalimat ini, Xia mengirim alamat bersama di WeChat, dan kemudian tidak peduli apa yang dikatakan Liu, pihak lain tidak menjawab. Setelah kelas, Liu tidak bertanya pada Yang Siren ada apa. Lagi pula, Nona yang tidak ingin memperhatikannya sekarang, jadi saudara Liu tidak akan mengolok-olok dirinya sendiri. 2 jam kemudian, Liu mengendarai Mercedes-Benz GLC yang dicuri dari Mayuna dan tiba di Sidu Mansion tepat waktu. Ini setara dengan hotel super mewah bintang 5, dan hanya ada satu di seluruh kota center. Setelah Liu keluar dari tempat parkir, dia baru saja berjalan ke pintu masuk utama mansion ketika dia melihat Xia berjalan berdampingan dengan seorang pemuda jangkung. Penampilan pemuda itu rata-rata, tetapi ada jejak mendominasi di alisnya, bahkan sedikit mendominasi. Xia jelas sengaja menjaga jarak dari pemuda ini, dan bahkan memiliki perasaan hati-hati pada ekspresinya. Xia, aku cukup puas dengan kondisi pribadimu. Kalau tidak, kamu bisa kembali ke hotel bersamaku malam ini. Ketika pemuda itu berbicara, dia mengangkat tangannya untuk memeluk bahu Xia. Xia menghindar ke samping diam-diam, dan berkata dengan lemah, "Tuan Muda Jian, aku berkata, aku punya pacar, aku." Kamu tidak perlu mengatakan, mulai sekarang aku pacarmu, tidak, aku tunanganmu. Jian berkata dengan dominan, untuk mantan pacarmu, aku akan memberinya sejumlah uang. Jangan khawatir, aku akan memberinya setidaknya 1 juta untuk memastikan bahwa dia tidak akan mengganggu kita di kehidupan selanjutnya. Bukan tentang uangnya. Xia buru-buru berkata, aku benar-benar memiliki perasaan padanya. Aku datang menemuimu kali ini hanya karena sopan santun. Aku sudah menjelaskannya padamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Masalah. Di depan Xia, dia berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, Anda harus memahami bahwa bisnis rumah teh keluarga Anda dan saluran pembelian teh semuanya bergantung pada keluarga Jian saya. Kami berdua bersama-sama dianggap sebagai aliansi yang kuat. Di masa depan. Kamu tidak memiliki masa depan. Pada saat ini, Liu berjalan, melewati Jian, dan berjalan ke sisi Xia. Aku pacarnya, Xia tidak akan bersamamu. Di kali ini, Xia tidak perlu mengatakan apa-apa, Liu juga mengerti apa yang Xia ingin dia lakukan. Kamu. Tuan Muda Jian mengerutkan kening, menatap Liu, matanya penuh permusuhan, kamu layak untuk Xia. Apa yang kamu gunakan untuk membuktikan bahwa Xia adalah pacarmu? Liu bertanya sebagai jawaban, mengangkat tangannya untuk membungkus bahu Xia, dan memeluknya erat-erat. Meskipun Xia gugup, dia tidak berjuang, dia sangat mungil, bersandar di bahu Liu, dia merasa seperti burung kecil. Kamu. Mata Tuan Muda Jian sudah dipenuhi amarah. Kalau begitu mari kita lihat lebih dekat, jangan katakan kita menunjukkan kasih sayang dan cinta untuk menyebarkan makanan anjing. Liu menarik tubuh Xia, menundukkan kepalanya dan mencium mulut kecilnya dengan mencicit. Pada saat ini, Xia gemetar secara naluriah, dan tanpa sadar ingin melepaskan diri dari Liu. Namun, Liu tampaknya telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, tangannya yang besar dengan erat menahan kecantikan mungil ini, sehingga orang luar tidak dapat melihat bahwa dia telah berjuang. Dan di bawah ciuman Liu yang sangat agresif, otak Xia berdengung, dan kemudian seluruh tubuhnya melunak, membiarkan Liu menciumnya selama hampir 10 detik. Ketika Liu melepaskannya, dia masih tidak sadarkan diri, tetapi wajahnya yang cantik merah. Sialan. Jian tidak tahan lagi, dan meraung serta meninju Liu. Ledakan. Namun, begitu Liu mengangkat tangan kanannya, dia meraih tinju Tuan Muda Jian dan mengingatkan sambil tersenyum, ini adalah tempat umum, dan jika kamu kasar, kamu akan kehilangan identitasmu. Anjing. Jian meraung marah. Aku akan memberimu 100 yuan. Jangan ganggu Xia dan aku di masa depan, oke? Kata Liu. Jian menarik kembali dengan keras, menarik tinjunya, dan terus menunjuk Liu dan Xia, kalian berdua bisa melakukannya, oke, nak, apakah kamu berani memberitahuku siapa namamu?
Liu Yama. Yang bermarga Liu, adalah angin romantis. Liu berkata sambil tersenyum. Liu, kamu tidak perlu memberitahu dia namamu. Xia akhirnya mendapatkan kembali kejelasannya saat ini, dan dengan cepat mengingatkan, Jian sangat kuat dan akan membuatmu kesulitan. Liu berkata dengan ekspresi santai, aku bertelanjang kaki dan tidak takut memakai sepatu. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Bertelanjang kaki. Jian tiba-tiba berhenti marah, dan menatap Liu dengan mata main-main, lihat dirimu. Ini pakaiannya benar-benar pria miskin dengan kaki telanjang. Nak, apakah kamu pikir kamu dapat membawa kebahagiaan bagi Xia di masa depan? Liu berkata, tapi Xia dan aku adalah cinta sejati. Halo. Xia menoleh dan memutar matanya, siapa yang benar-benar mencintaimu? Biarkan saja kamu berpura-pura menjadi pacar seseorang, kamu tidak perlu berbicara omong kosong seperti itu, kan? Cinta sejati tidak untuk dimakan, apakah kamu mengerti ini? Jian mencibir, saya pergi ke kota Donghai kemarin, dan Ben adalah orang yang rendah hati, tetapi baru saja membeli Audi A6. Apakah Anda tahu A6? 300.000 orang biasa sepertimu, aku khawatir kamu tidak akan pernah bisa mengendarai mobil seperti ini seumur hidupmu. Jadi apa? Kata Liu. Pada saat ini, Tuan Muda Jian tampaknya telah menemukan rasa superioritas, saya ingin menikahi Xia, dan pamannya dan orang tuanya juga setuju. Hari ini, Xia dan saya bertemu di sini karena orang tuanya yang mengaturnya, dan bisakah Anda mendapatkan persetujuan orang tuanya? Jadi apa? Liu melanjutkan dengan ekspresi cemberut. Selama Xia mau menikah denganku, mahar yang aku berikan kepada keluarga Xia bisa mencapai 500 miliar. Jika kamu ingin menikahi Xia, bisakah kamu memberikan mas kawin yang begitu berat? Tuan Muda Jian dengan bangga berkata, jika kamu bisa, jangan lakukan ini, lalu cinta sejati macam apa yang kamu bicarakan? Dengan cinta saja, haha. Kamu dan Xia pasti akan kelaparan. Tidak, tidak, dengan cinta sejati, kamu tidak akan lapar. Karena cinta itu bisa membuat orang berjuang, ucap Liu dengan wajah serius. Anjing. Tuan Muda Jian tidak bisa lagi tetap tenang, Liu sebenarnya mengatakan bahwa dia jatuh cinta dengan Xia, kecantikan yang mungil dan cantik ini, tetapi wanita yang dia sukai. Matanya menyemburkan api, 7 lubangnya mengeluarkan asap, dan tinjunya mengepal keras. Jika bukan karena takut tidak bisa mengalahkan Liu, saya khawatir Tuan Muda Jian akan melakukannya lagi. Omong kosong, Liu, siapa yang bersamamu? Itu. Pada saat ini, Xia juga cemas, dan berkata dengan wajah memerah. Kami. Cinta sejati adalah cinta sejati, tetapi kamu tidak dapat merusaknya. Jadi lupakanlah, aku sudah punya pacar. Xia, baiklah. Liu memeluk Xia lagi, memotongnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kakak Liu tahu kamu malu, tetapi cepat atau lambat kami akan memberitahu orang tuamu. Kamu tidak punya malu sama sekali. Kamu lupa, pertama kali kita di taman, itu tengah malam. Kedua kalinya di dalam mobil dan kepalamu membentur atap beberapa kali. Ketiga kalinya di... Omong kosong, berhenti bicara, oh, mengapa kamu begitu buruk? Xia sangat malu sehingga dia memerah sampai ke akar lehernya, dia mengangkat tangan kecilnya dia pergi untuk menutupi mulut Liu, begitu cemas sehingga matanya tertutup lapisan kabut air. Pada saat ini, di depan Sidu Mansion, banyak orang berhenti untuk menyaksikan kegembiraan. Dan semua orang tidak takut pada hal-hal besar. Setelah mendengar bahwa Liu Feng berani membuat begitu banyak pengungkapan kekerasan, masih ada orang yang mencemooh. Sialan. Kawan, kamu benar-benar tahu cara bermain, banteng. Ini benar-benar cinta sejati, Bung itu, mereka jelas pasangan, jadi jangan mengandalkan uangmu untuk bertarung dengan yang gagah. Seperti jika Anda sangat kaya, Anda harus mengendarai mobil baru, bisakah Anda membeli barang bekas? Saya tidak setuju, gadis ini sangat cantik, walaupun mobil bekas, aku tetap menginginkannya. Jika aku jadi lelaki itu, saya akan bertarung sampai akhir. Bah. Xia menutupi wajahnya dengan tangannya karena malu. Sial, kerja bagus, sobat, aku mendukungmu. Wah, aku optimis denganmu. Tidak, aku mendukung sobat bernama Liu, kenapa bukankah kalian berdua bertarung? Olimpiade kedua. Tuan Muda Jian juga mengucapkan kata-kata kotor, kalian semua tutup mulut. Kualitas apa yang dimiliki orang-orang di kota center? Lumpuh, apa kemampuan bertarung, saya punya uang, mobil, perusahaan, dan kekuatan, saya akan bertarung dengannya. Anak kecil ini. Apa kalian bertiga berkelahi? Potong. Kata-kata Jian segera mengundang ledakan ejekan. Tapi Jian tidak setuju. Dia menunjuk Liu dan meraung, saya akan memberi Anda 5 juta untuk satu harga, dan Anda akan segera keluar dari sini. Saya katakan, Anda hanya bernilai 5 juta, jadi jangan tanya saya. Untuk menaikkan harga. Liu berkata sambil tersenyum, tapi di mataku, kamu paling berharga 100 yuan. Lumpuh, aku lebih kaya darimu, jadi mengapa kamu berdebat denganku untuk Xia? Tapi Xia hanya memiliki saya di hatinya. Lumpuh, saya punya Audi A6, apakah Anda punya? Tapi saya punya Xia, dan dia memberi saya tubuhnya. Lumpuh, apakah Anda percaya bahwa saya menemukan seseorang untuk membunuhmu? Kamu. Bahkan jika aku setelah kematian, aku juga tinggal di hati Xia, Xiao dan aku adalah cinta sejati, tahu. Jian sangat marah sehingga dia berbalik dan pergi, dia tidak bisa tinggal sedetik pun, tetapi ketika dia berbalik untuk pergi, telah menetapkan rencana sederhana dan kasar di dalam hatinya. Berjuang untuk wanita bersamaku, dan jangan melihat ke cermin untuk melihat kebajikan seperti apa yang kamu miliki. Liu melambaikan tinjunya ke punggung Jian, membuat banyak orang yang menonton kesenangan itu tertawa, dan beberapa orang-orang bahkan menyimpan rahasia di dalam hati mereka. Sial, mengapa anak ini begitu berani? Namun, tepat ketika semua orang memandang Liu, seorang pelayan parkir mengendarai Mercedes-Benz GLC ke pintu depan hotel. Pada saat ini, semua memandang Liu tertegun, dan beberapa orang bahkan memandang petugas parkir yang melompat keluar dari mobil dengan tidak percaya.
Halo Pak, ini kunci mobil Anda. Saya senang melayani Anda. Pelayan menyerahkan kunci mobil dengan hormat kepada Liu. Pada saat ini, banyak penonton ingin menemukan celah di tanah untuk masuk. Sangat disayangkan bahwa bagian depan Sidu Mansion diaspal dengan lempengan marmer, dan sambungannya dilem dengan lem marmer, dan tidak ada jahitan untuk dibor. Sia, bangun, kakak Liu akan mengantarmu pulang. Liu berjongkok, mengusap kepala kecil Sia, dan berkata dengan lembut. Sia malu-malu bergumam lagi, dia menutupi wajahnya dan menolak untuk bangun. Liu tidak punya pilihan, jadi seorang putri yang mendominasi memeluknya dan membawa Sia ke dalam mobil. Kemudian, di bawah perhatian semua orang, Liu duduk di kursi pengemudi dan pergi dengan tenang. Anjing. Anak ini benar-benar mengendarai Mercedes-Benz GLC 300. Sialan. Ternyata orang ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. GLC 300 paling murah lebih dari 500.000 dolar kan? Audi A6 barusan benar-benar tidak layak untuk disebut, sial. Hehe. Dasar orang-orang bodoh. Tahukah kamu siapa pemuda ini? Di tengah kerumunan penonton, seorang pria parubaya bertubuh sedang memandang ke kejauhan dan berkata, saya melihatnya di jamuan selamat datang yang diadakan oleh Gubernur Duan kemarin. Dia adalah Liu paling terkenal di kota center baru-baru ini. Apa? Dia Liu. Apa-apaan ini? Itu dia. Liu sudah berkendara jauh dengan mobilnya, tetapi kerumunan di depan Sidu Mansion belum bubar. Pria parubaya yang mengungkapkan identitas Liu barusan berkata dengan nada sok, Liu ini baru berusia 20-an, tetapi ia memiliki hubungan yang mendalam dengan putri kecil dari keluarga kerajaan Spanyol. Apalagi, menurut legenda, Maya Ventures juga dengan sahamnya, itu menakutkan. Para penonton yang mendengar terjemahan pria parubaya itu, seketika banyak orang jatuh ke tanah karena kaget. Ketika kejutan itu berakhir, orang-orang ini segera mengepung orang-orang parubaya. Saudaraku, beritahu kami lebih banyak, keluarga super macam apa Liu ini? Saudaraku, apakah kamu mengenal Liu? Bisakah kamu merekomendasikan kami? Saudaraku, siapa kamu? Bos perusahaan, apakah dia punya ada urusan bisnis dengan Liu? Apa pendapatmu tentang aku, bisakah aku bergaul dengannya di masa depan? Setengah jam kemudian, Liu membawa Sia ke sasana olahraga kaki bernama Bao Chen. Ketika mobil berhenti, Sia meletakkan tangannya menutupi wajahnya. Kamu. Liu, mengapa kamu membawaku ke sini? Ekspresi bingung Sia memancarkan perasaan yang sangat imut. Liu tersenyum dan berkata, saya melihat bahwa Anda sangat gugup hari ini, jadi saya membawa Anda untuk mandi kaki untuk bersantai. Apakah Anda menghibur? Oke, saya masih bisa mandi kaki. Sia mendengus dingin dan cemberut, Liu, hari ini kamu. Bagaimanapun, kamu tidak diizinkan untuk melakukan urusan. Sampai keluar, sungguh memalukan. Oh, aku tidak akan memberitahu siapapun kecuali Siren. Liu mendorong pintu mobil dan melompat keluar. Tidak, maksudku kamu tidak boleh memberitahu Siren, halo. Sia juga dengan cepat keluar dari mobil, menyusul, meraih ke meja Liu dan berkata, tahukah kamu, Siren? Seperti kamu, jika kamu mengatakan padanya bahwa kamu menciumku, aku. Tunggu, apa yang kamu katakan? Liu menyela kata-kata Sia dan berbalik tiba-tiba dan berkata, yang Siren menyukaiku. Siapa yang Anda dengarkan? Apakah dia memberitahumu itu? Dia tidak mengatakannya. Sia tampaknya merasa bahwa dia telah membocorkan kata-katanya, tangannya terjalin erat, dan dia tidak berani menatap Liu dengan kepala tertunduk. Keduanya berdiri di depan jalan setapak Bao Chen selama 3 menit, dan kemudian Liu mengambil tangan kecil Sia lalu menariknya masuk dan berjalan masuk. Di dalam kotak ganda di lantai 2, mereka berdua berbaring di tempat tidur sofa mereka, merendam kaki mereka dengan santai. Sia, aku berpura-pura. Kamu hari ini. Pacar, itu perisai untukmu, kan? Setelah merendam kakinya sebentar, Liu tiba-tiba menoleh dan bertanya. Sia menjawab dengan patuh. Liu melanjutkan, kalau begitu katakan padaku, apa yang Siren katakan padamu? Dia adalah dia hanya mengobrol dengan saya di WeChat, mengatakan bahwa Anda adalah bajingan dan bajingan. Pertama, Anda terhubung dengan teman sekelas wanita yang sederhana dan cantik, dan kemudian berselingkuh dengan putri Spanyol. Dia sangat marah. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Sia menambahkan, kamu tidak diizinkan memberitahu Siren tentang apa yang aku katakan padamu. Oh, maksudmu, Siren cemburu, kan? Liu bertanya dengan penuh minat. Sia berkata, aku merasa dia cemburu, dan aku menanyakan hal yang sama padanya, tapi dia bilang tidak. Hehe. Gadis Siren ini hanya bermuka dua, kata Liu. Sia mengangguk lagi dan lagi, aku juga tahu bahwa Siren selalu mengatakan dia tidak menginginkan apa yang dia inginkan, dan dia tidak menyukai apa yang dia suka. Dia sudah seperti ini sejak dia masih kecil. Dia menyukaiku. Liu serius. Dia berkata, sudah kubilang, Siren telah banyak berbisik kepadaku, dan dia juga memberitahumu tentangmu. Apa yang dia katakan tentangku? Sia tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Liu berkata, dia mengatakan kepada saya bahwa Anda memiliki tahi lalat di pantat kanan Anda. Omong kosong. Wajah cantik Sia menjadi merah dalam sekejap, dan dia membela, tolol saya jelas di sisi kiri, bukan? Benar, Liu tidak bisa menahannya lagi, dia tertawa dan berkata, saya berbohong kepada Anda, tetapi saya tidak berharap bahwa Anda memiliki tahi lalat di pantat Anda. Saya akan pergi. Saya merasa bahwa jika saya bukan pengawal, suatu hari, aku akan pergi. Menjadi peramal juga dapat menghidupi diriku sendiri. Bajingan. 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 Sia sangat marah sehingga dia tidak sabar untuk menerkam Liu. Liu tersenyum dan berkata, kamu dan Siren benar-benar teman baik, dan Siren sering menggunakan 3 kata ini untuk memujiku. Tidak tahu malu. Aku menyebutnya humor. Kamu adalah wajah yang kukenal. Orang yang paling tebal.
Oke, berhenti omong kosong, bicara tentang tuan muda itu, ada apa denganmu dan dia? Liu dan Xia mengobrol sambil menikmati mandi kaki santai. Tapi Alena, kapten tim polisi, yang begitu cantik dan dingin sehingga orang tidak berani mendekati polisi, muncul di luar Bao Chen Fort Gym. Liu, aku di sini. Hari ini aku ingin menyelesaikan masalah denganmu. Ada begitu banyak kasus kekerasan di kota center baru-baru ini. Aku tidak percaya bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu. Bersambung.